Di antara para panglima perang Islam yang cukup disegani dan telah memberikan sumbangan besar terhadap Islam adalah Al-A'la bin Al-Hadrami. Nah, kali ini kita akan mengurai dan membahas tentang sejarah hidup panglima Islam yang satu ini dan sifat-sifat yang bisa kita teladani darinya. Mengenal lebih dekat Al-A'la bin Al-Hadrami. Mengenai nama asli atau nama lengkap panglima perang Islam yang kita bahas ini, tidak ada sumber yang memberitakan dengan jelas. Sosok ini hanya dikenal dengan nama Al-A'la bin Al-Hadrami. Ia adalah salah satu sahabat yang senior. Ia juga adalah orang yang berilmu, banyak beribadah, dan doanya mustajab. Dalam memerangi musuh yang ada di seberang laut, Al-A'la menjadi panglima perang Islam pertama yang melakukannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai utusan ke Bahrain, sebuah pulau kecil di sebelah timur Jazirah Arab. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan mengutus Al-A'la menjadi pemimpin pasukan Muslim ke sana. Di Bahrain, Al-A'la menyampaikan ajaran Islam yang diamanahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya untuk didakwahkan kepada penduduk Bahrain. Al-A'la pun menemui Munzir bin Sawa At-Tamimi, seorang penguasa di Bahrain. Maka ketika Al-A'la menyampaikan risalah itu, Munzir dan seluruh rakyat Bahrain pun memeluk Islam. Selain mereka, Al-A'la juga berhasil membuat perjanjian dengan 3 kaum di negeri Bahrain, yakni kaum Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Adapun isi dari perjanjian itu adalah sebagai berikut. Inilah perjanjian damai antara Al-A'la bin Hadrami dengan penduduk Bahrain. Mereka telah mengadakan perjanjian damai bahwa mereka akan memberikan balasan perbuatan kepada kami dan mereka memberi bagian hasil kurma kepada kami. Barang siapa tidak menepati janji ini, wajib atasnya ditimpa kutuk Allah, kutuk malaikat, dan kutuk manusia semuanya. Adapun pajak kepala, sesungguhnya dipungut untuknya dari setiap orang yang dewasa 1 dinar. Dengan diadakannya perjanjian damai ini, berarti wilayah Bahrain telah berada di bawah kekuasaan Islam, dan bisa dibilang Al-A'la adalah penakluk Bahrain. Namun sayangnya perjanjian damai itu harus berakhir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Waktu itu sepeninggal Rasulullah, penduduk Bahrain yang telah masuk Islam mulai keluar dari jalan yang lurus alias murtad. Karena kemurtadan mereka, maka untuk kedua kalinya Al-A'la diutus ke Bahrain untuk menghancurkan orang-orang murtad itu. Namun bedanya, kepergian Al-A'la kali ini bukan diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan atas perintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebab waktu itu tampuk pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Al-A'la adalah orang yang berilmu dan doanya mustajab. Mengenai doanya yang mustajab ini, ada sebuah peristiwa aneh sekaligus unik yang terjadi ketika Al-A'la dan pasukannya bertolak menuju Bahrain dalam rangka memberantas orang-orang murtad di negeri itu. Sebelum mereka tiba di negeri Bahrain, menurut sebuah cerita, di tengah perjalanan mereka berhenti dan beristirahat di sebuah padang pasir yang terletak di antara Najd dan Al-Ahsa. Padang pasir itu dikenal dengan nama Dahna. Di sana tidak ada sumber air yang dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan. Selain tidak menemukan sumber air, rombongan Al-A'la juga mendapat cobaan yang sangat berat, yakni unta-unta yang menjadi tunggangan mereka melarikan diri dengan membawa semua bekal makanan dan minuman. Akhirnya
Mereka pun hidup di tengah gurun kering tanpa air dan bekal makanan. Melihat peristiwa itu, banyak pasukan muslim yang dibawa Al-A'la gelisah dan takut. Mereka gelisah dan takut karena tidak memiliki bekal makanan dan persediaan air. Namun, ketakutan mereka akhirnya sirna ketika Al-A'la mengajak mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar bahwa doa Al-A'la adalah mustajab. Doa Al-A'la yang dipanjatkan setelah selesai sholat subuh akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pemandangan yang tidak pernah dibayangkan oleh pasukannya, bahwa secara tiba-tiba muncul sumber air di samping mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah kolam besar yang penuh air untuk mereka, tepat di samping mereka. Di kolam itulah Al-A'la dan pasukannya membersihkan diri dan minum sepuasnya. Tidak hanya itu, keajaiban kedua pun datang, yaitu unta-unta mereka yang pergi meninggalkan mereka pada malam harinya telah datang kepada mereka lengkap dengan perbekalan. Inilah salah satu peristiwa ajaib yang menjadi bukti betapa dahsyatnya doa Al-A'la. Kemustajaban doa Al-A'la ini secara otomatis menjadi bukti betapa kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Al-A'la dan pasukannya puas meminum air yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka mereka pun dengan semangat berapi-api melanjutkan perjalanan menuju Bahrain. Peperangan yang dipimpin oleh Al-A'la bin Al-Hadrami di Bahrain telah menunggu orang-orang murtad yang siap menghadang dan melawan pasukan Al-A'la. Namun Al-A'la tidak menyerang orang-orang murtad itu begitu ia tiba di sana. Sebaliknya, Al-A'la menunggu dan memerintahkan pasukannya agar bersabar hingga malam hari. Ketika malam hari tiba, Al-A'la kemudian mengutus salah seorang pasukannya untuk mencari tahu keadaan pasukan musuh. Waktu itu orang yang berani dan dengan sukarela mengemban tugas itu bernama Abdullah bin Hazaf. Setelah Abdullah bin Hazaf mengetahui kondisi pasukan musuh, ia lantas melaporkannya kepada Al-A'la, sang panglima. Melihat kondisi musuh sebagaimana yang dilaporkan, yakni banyak yang mabuk, maka Al-A'la seketika itu pula memerintahkan pasukannya bersiap menyerang. Dalam keheningan malam itu terjadilah pertumpahan darah di negeri Bahrain. Banyak pasukan musuh yang sedang tidur dan tidak sadarkan diri lantaran mabuk akhirnya terbunuh oleh pasukan yang dipimpin oleh Al-A'la. Maka pasukan Islam pun keluar sebagai pemenang. Peristiwa inilah kemudian yang membuat Al-A'la dijuluki sebagai penakluk Bahrain. Dalam penaklukan ini pula mereka membawa sangat banyak ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Al-A'la membuat bangga sang khalifah. Waktu itu Al-A'la menggiring para tawanan anak-anak dan wanita lengkap beserta harta dan ternak mereka. Di pihak muslim tidak ada seorang pun yang kehilangan kecuali seekor kuda yang bernama Ulaikoh. Namun Al-A'la berhasil membawanya kembali. Dalam pembagian ghanimah itu, setiap penunggang kuda mendapatkan 6.000 dinar dan setiap pasukan pejalan kaki mendapatkan 2.000 dinar. Angka itu sangat banyak karena pasukan Al-A'la juga tidak sedikit. Ketika berita kemenangan dahsyat Al-A'la ini sampai kepada Abu Bakar, maka sang khalifah ini langsung mengirim utusan sebagai tanda terima kasihnya kepada Al-A'la atas prestasinya. Setelah berhasil menumpas para musuhnya itu, Al-A'la mengeluh sakit perut. Sakit perut yang sangat dahsyat ini akhirnya merenggut nyawanya. Al-A'la pun meninggal setelah kembali dari penaklukan demi penaklukan di Bahrain.
Namun sayangnya di tempat Al-A'la wafat tidak ada sumber air sama sekali. Al-A'la pun dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Kemudian setelah para pasukannya bergerak pulang dan menemukan sumber air di perjalanan pulang, mereka kembali ke makam Al-A'la dengan niat mengeluarkan jasad Al-A'la untuk dimandikan. Tapi anehnya, meski makam itu ditemukan, namun di dalamnya tidak terdapat jenazah Al-A'la. Padahal mereka masih ingat letak dan posisi tempat mengubur panglima mereka, sehingga mereka tidak salah lokasi dalam menggali makam itu. Jenazah sang panglima pun bak tertelan bumi, hilang tanpa bekas. Akhirnya sang panglima penakluk Bahrain itu pun tidak dimandikan jenazahnya. Dari kisah pertempuran Al-A'la tersebut dapat kita ketahui bahwa ia adalah sosok pemimpin perang yang sangat gagah, pandai, dan hebat. Terbukti ia berhasil mengalahkan semua musuhnya yang ada di seberang laut. Ia berhasil menaklukkan Bahrain dan mengambil harta ghanimah yang sangat banyak. Ia juga berhasil mengatasi musuh di seberang laut lainnya. Karena prestasinya yang besar itu, Khalifah Abu Bakar mengucapkan terima kasih atas kemenangan di Bahrain. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Al-A'la adalah salah satu panglima perang Islam yang sangat hebat dan pandai berperang. Teladan Al-A'la bin Al-Hadrami. Dari kisah hidup Al-A'la bin Al-Hadrami, ada satu hal penting yang dapat kita teladani, yaitu ibadahnya. Al-A'la adalah sosok panglima perang Islam yang hebat dan rajin ibadah. Karena itulah ia memiliki keistimewaan berupa doanya dikabulkan oleh Allah, alias doa yang sangat mustajab. Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa saat ia dan pasukannya berada di Gurun Dahna. Lantas, bagaimana doa Al-A'la bisa mustajab? Kemustajaban doanya itu tak lain adalah buah dari ibadahnya. Di luar medan perang, tidak ada waktu bagi Al-A'la yang terbuang sia-sia. Waktunya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Al-A'la juga dikenal sebagai salah satu ulama tasawuf termasyhur. Jadi bila kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bila kita ingin doa kita mustajab, maka kita harus meniru perilaku ibadah Al-A'la. Dengan kata lain, kita harus rajin beribadah dimanapun dan kapanpun. Sebab dengan hanya rajin ibadahlah kita dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah pun tidak hanya tentang sholat, tapi juga ada sedekah, bantu orang lain, berbuat kebajikan, mengaji Al-Quran, puasa, dan lain-lain. Ibadah-ibadah itulah yang akan mengantarkan kita pada cintanya. Tentunya dalam beribadah itu kita harus betul-betul ikhlas dan bersih dari sifat riya ataupun takabur. Bila kita sudah dekat dengannya dan mendapat cintanya, maka pasti insya Allah doa-doa kita akan mustajab. Wallahu a'lam bishawab.